Oke, selamat pagi. Kita pertama membahas tugas proyeknya. Saya sudah membuat daftar tugas proyeknya yang akan dikerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok akan mendapat tugas masing-masing yang akan berbeda dengan kelompok yang lain. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa saling bekerja sama, karena pada dasarnya kalian bisa sharing masalah metode yang kalian pakai atau parameter apa yang kalian optimasi satu sama lain. Oke. Untuk proyek pertama, untuk kelompok 1, karena sekarang itu lagi banyak ya, agak sedikit hangat tentang COVID-19. Ini topiknya mirip tapi tidak persis sama. Pada prinsipnya ini adalah deteksi pneumonia dengan gambar citra dari X-ray-nya. Jadi kalian bisa download datasetnya di link ini. Jadi di sini kalian bisa download datasetnya setelah kalian login. Jadi kalian harus bikin user sendiri. Untuk kelompok 1 saya minta kalian menginvestigasi beberapa teknik machine learning, terutama deep learning. Ada 2 metode yang saya minta untuk investigasi, VGGNet dan ResNet. Saya ngerti bahwa mungkin kalian ada yang memiliki keterbatasan komputasi. Oleh karena itu, untuk mensiasatinya kalian bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, datasetnya cukup besar, tapi kalian kalau memang masalah komputasinya terbatas, kalian pertama bisa menggunakan sampel dari datasetnya aja. Jadi kalian bisa pilih hanya sekitar mungkin 2000 data saja dari total data, dari sekitar 24.000 mungkin, 1000 setiap kelasnya. Jadi kalau nggak salah ini dia tujuan datasetnya adalah bisa membedakan, untuk mencari tahu bedanya pneumonia yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Jadi ada mungkin 3 kelas. Itu yang pertama yang bisa kalian lakukan. Yang kedua juga bisa kalian lakukan adalah kalian meresampel datanya. Ukuran data originalnya itu 224 kali 224. Kalian mungkin bisa menggunakan sampel data yang lebih kecil. Ukuran data yang lebih kecil, misalnya kalian bisa meresampel datanya ke ukuran yang lebih kecil, misalnya 64 kali 64 kali 3. Itu yang bisa dilakukan mungkin untuk mengurangi beban komputasinya. Yang ketiga juga bisa kalian lakukan adalah kalian bisa menggunakan Google Colab. Jadi Google Colab ini adalah fasilitas komputasi yang gratis yang disediakan oleh Google. Jadi dia menyediakan 1 GPU gratis selama koneksi internetnya ada. Jadi kalian bisa, ya ini juga cocok karena kita juga sekarang juga lagi banyak di rumah. Kalau kalian punya koneksi internet, kalian bisa menggunakan fasilitas Google Colab. Google Colab ini berbasis Python, jadi kalian bisa nge-run di sana, dan ini jauh lebih cepat sebenarnya. Pengalaman saya, sesuatu yang mungkin di run seminggu pakai CPU biasa, di Google Colab mungkin hanya sejam atau 2 jam. Jadi komputasinya jauh lebih cepat. Dan kedua metode ini sebenarnya cukup banyak contohnya di internet. Jadi kalian bisa tinggal download ya, source code yang sudah ada di internet, dan kalian bisa pakai sebenarnya. Karena tujuan sebenarnya di project ini bukan kalian mempropos sesuatu yang baru, tapi cukup mengulangi apa yang dilakukan orang, dan kalian bisa menganalisa hasilnya, pengamatannya berdasarkan yang kalian amati dari hasil eksperimennya nanti. Jadi saya minta kalian menginvestigasi 2 metode ini, VGG dan ResNet. Itu kelompok 1. Kelompok 2, yang itu yang kontennya ada di daftar, sama, tugas yang sama, dengan dataset yang sama, tapi saya kalau di kelompok 1 tadi spesifik arsitektur tertentu, di kelompok 2 saya minta kalian menggunakan struktur arsitektur neural network yang biasa, tapi saya minta memvariasikan hidden layer-nya dari 1 sampai 5. Jadi hidden layer-nya 1 sampai hidden layer-nya 5. Jadi ya itu aja bedanya. Jadi saya minta menginvestigasi apa yang kalian amati dari hasil eksperimennya ketika kalian memvariasikan hidden layer-nya.
Sama juga kalau misalnya kalian punya keterbatasan komputasi, kalian bisa melakukan hal yang serupa. Jadi hanya pilih sebagian aja dari datanya, sebagian kecil, lalu di resample, atau juga bisa pakai Google Colab. Nah, kelompok 3 masih dengan dataset yang sama, jadi karena ya, tapi saya minta kalian menginvestigasi teknik machine learning yang konvensional. Jadi ada 3 metode yang minimal kalian harus coba, decision tree, naive Bayes, dan SVM. Sama kalau kalian punya keterbatasan komputasi, kalian bisa melakukan hal yang seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Nah, kelompok 4 kalau tadi kelompok 1, 2, 3 itu pakai data citra, kelompok 4 pakai data teks. Saya minta kalian mengembangkan sistem deteksi mana fake news, mana real news. Datasetnya bisa kalian download dari link ini. Jadi saya minta kalian menginvestigasi beberapa teknik machine learning juga, seperti kelompok 3. Tapi saya minta minimal 5 metodenya. Decision tree, random forest, naive Bayes, SVM, dan KNN. Database ini juga cukup besar sebenarnya. Jadi kalau memang kalian juga punya keterbatasan komputasi, kalian bisa menggunakan sampel datanya ya 4.000 lah. Jadi 2.000 dari tiap kelas, 2.000 dari fake news, 2.000 dari real news. Jadi kalian bisa mensampel sebagian dari datanya yang dipakai. Kalau ini saya mirip-mirip juga, kayak ingat saya ada puluhan ribu data realnya, jadi nggak usah dipakai semua, tinggal kalian pilih aja di sampel sebagian kecil, tapi secara random. Itu kelompok 4. Kelompok 5 untuk deteksi spesies burung, data citra. Kalian bisa download datasetnya dari sini. Kalau ini fokusnya hanya ke SVM, tapi setidaknya SVM-nya kalian harus memvariasikan cukup banyak. Jadi di SVM itu kalian bisa memvariasikan kernelnya. Jadi minimal ada 3 kernel yang kalian uji. Terserah apa, minimal RBF, linear, atau polinomial. Itu yang 3 yang paling sering dipakai, tapi kalian boleh pilih yang lain. Misalnya kalau kalian punya fungsi kernel sendiri yang mau dicoba berdasarkan misalnya literatur survei yang kalian lakukan, kalian bisa melakukan itu. Ditambah 3 kondisi regularisasi. Nah, regularisasi ini bisa kalian pilih salah satu regularisasi tapi divariasikan parameter regularisasinya. Mungkin kita memang belum masuk ke materi, nanti kalian akan belajar ini di pertemuan sebelum UTS tentang regularisasi. Atau bisa coba regularisasi yang berbeda-beda, misalnya L1, L2, L3, L4, sampai berapa banyak itu. Itu yang paling standar regularisasi, jadi L normalisasi dengan L. Database ini juga cukup besar, jadi ada sekitar 24 ribuan datasetnya. Kalau memang komputernya terbatas, bisa dipilih saja 5.000 dari total 24.000 datasetnya. Jadi ya memang mungkin performanya nggak akan sebagus kalau pakai semua, tapi tujuan di sini proyeknya bukan mencari performance, maksudnya bukan mencari performance terbaik terhadap data lengkap itu, karena memang mungkin komputernya terbatas, tapi kalian punya feeling apa sih pengaruh kernel atau apa sih pengaruh regularisasi terhadap metode yang kalian pakai, kenapa dia bisa jadi lebih bagus atau lebih jelek dan sebagainya. Sama juga kalau kalian memang keterbatasan komputer tapi punya internet yang reliable, kalian bisa pakai Google Colab juga kalau pakai Python. Kelompok 6 sama, berspaces detection, tapi saya minta ke deep learning. Ada 2 arsitektur yang mungkin kalian, yang saya minta kalian minimal coba, namanya LexNet dan Inception versi 1. Perlu dicatat, Inception ini sekarang udah sampai versi 4.
Saya nggak minta sampai versi 4, maksudnya tidak usah, karena versi 4 itu lebih makin besar komputasinya, jadi versi 1 saja. Inception versi 1 ini sebenarnya agak ringan, nggak terlalu besar, jadi dan AlexNet. Tapi kalaupun memang itu juga masih terlalu berat, kalian bisa melakukan option yang sama seperti sebelumnya. Jadi kalian sampel datanya hanya pakai 5.000 aja dari total 24.000, di resample image-nya dan gunakan Google Colab. Itu yang bisa dilakukan untuk sekarang. Oke, yang ke kelompok 7, tadi kelompok 6 ya. Kelompok 7 deteksi penyakit tanaman dengan untuk padi. Kalian bisa download datasetnya di link yang itu. Jadi kalian investigasi dengan berbagai teknik machine learning, decision tree, random forest, naive Bayes, SVM, dan KNN. Itu untuk kelompok 7. Dan kelompok 8 yang terakhir, deteksi hepatitis C, virus data. Kalian bisa download di link ini, dan saya minta hal yang serupa, jadi minimal mencoba 5 metode, decision tree, random forest, naive Bayes, SVM, dan KNN. Oke, sebenarnya tujuan proyek ini bukan hanya sekedar mencoba metode tadi. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, saya pengennya kalian mengeksplor metode tadi. Saya di sana itu hanya ngasih contoh beberapa metode. Tujuannya ada sebenarnya nanti pas presentasi defense akan mungkin saya tanya. Kalau kalian mendalami apa yang kalian kerjakan, mestinya kalian bisa jawab. Makanya saya mengkelompok-kelompokkan metode-metode itu. Nah, makanya supaya nanti pas presentasinya lancar, ya kalian mempelajari metode yang saya minta kalian simulasikan, kalian eksperimenkan tadi. Dan kalian akan menyadari sebuah metode itu masih bisa diimprove, atau suatu metode itu ada keterbatasan karena sesuatu hal, tergantung dataset yang kalian pakai, atau tergantung jumlah data yang kalian punya, tergantung distribusi data yang kalian punya. Jadi macam-macam, banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu metode itu baik atau enggak. Dan itu yang saya pengen kalian explore. Jadi kalian curious dengan metode yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan. Jadi nilai plusnya ada di sana. Jadi misalnya kalian menguji satu metode, terus kalian penasaran, karena kan kita sudah selama semesternya kan banyak belajar, salah satu bagaimana kalau kita punya metode performanya segini, bagaimana cara mengoptimasi metode itu supaya performanya lebih baik. Saya maunya ke sana, kalian berpikirnya ke sana, apa kira-kira yang kalian bisa lakukan untuk mengimprove yang sudah kalian capai. Jadi explore metode yang dipakai. Beberapa kandidat yang mungkin kalian akan gunakan untuk mengeksplor itu adalah misalnya penerapan feature selection dan feature reduction di featuresnya, karena metode data yang saya kasih itu kemungkinan besar menghasilkan dimensi yang besar, ya, sementara karena keterbatasan komputasi, banyak dari metode itu yang saya minta kalian kalau misalnya nggak cukup komputernya, disampel saja. Tentu itu punya nilai plus dan nilai minus yang lebih besar sebenarnya. Artinya pertama, dimensi datanya mungkin akan tetap kan, tapi mungkin dataset yang kalian punya jadi jauh lebih sedikit. Nah, tentu salah satu teknik untuk mengoptimasi kondisi seperti itu bisa dengan menggunakan feature reduction dan feature selection. Jadi misalnya kalian menerapkan beberapa metode dan ternyata performanya misalnya tidak terlalu bagus, saya maunya kalian berusaha terus mengoptimasi metode yang kalian pakai dengan misalnya salah satunya menggunakan feature selection. Yang kedua, beberapa teknik machine learning seperti SVM misalnya itu sangat dipengaruhi oleh pemilihan kernel. Kita memang belum belajar SVM, tapi salah satu kelebihan SVM ini adalah dia salah satu metode di machine learning yang bisa menghasilkan solusi global optimum.
Banyak teknik machine learning umumnya hanya bisa menghasilkan solusi yang local minimum atau local maksimumnya. SVM punya kapasitas untuk menghasilkan solusi yang global minimum. Ini yang menyebabkan SVM dulu sempat cukup populer sebagai teknik machine learning. Masalahnya adalah dia hanya akan bisa menghasilkan solusi yang seperti itu kalau datanya separable, linearly separable. Artinya bisa dipisahkan. Ada domain yang bisa menyebabkan mereka bisa terpisah di domain itu. Nah, salah satu solusi untuk mentransformasi suatu features bisa ke yang akan kita pelajari nanti setelah saya menjelaskan ini adalah kita biasa menggunakan transformasi features untuk menghasilkan features di domain dengan dimensi yang lebih kompleks. Ada kalanya itu bisa efektif ketika memang agak susah, tapi nanti intinya gini, kadang kalau kita mentransformasi features ke domain yang lebih kompleks, solusinya jadi ada. Kadang, tidak selalu. Karena ibaratnya itu hanya ya kira-kira saja. Nah, SVM punya kapasitas untuk mengutilize performance itu, artinya gini, dengan pemilihan kernel yang tepat, kernel tersebut mungkin bisa menyebabkan transformasi features ke dimensi yang kompleks, di mana di dimensi itu dia linearly separable. Nah, di kondisi seperti itu, maka SVM itu adalah solusi terbaik dari semua metode yang mungkin ada. Cuman masalahnya mencari itu yang susah. Nah, jadi pemilihan kernel sangat sensitif di SVM. Bisa jadi bagus banget, bisa jadi jelek banget. Nah, itu yang saya minta kalian investigasi dengan, ya, baiklah kan kelompoknya ada minimal 4 orang. Satu orang menginvestigasi beberapa kernel kan mestinya bisa dicari mana yang kenapa lebih bagus, kira-kira kenapa lebih jelek, dan lain-lain. Itu misalnya kalau pakai SVM. Atau kalau misalnya kalian pakai nearest neighbor atau SVM juga sih, pemilihan distance measure-nya itu juga penting. Jadi kalau kalian misalnya pakai Euclidean distance itu mungkin performanya jadi lebih jelek, kalau pakai L1 distance itu jadi lebih bagus. Nah, itu akan sangat mempengaruhi juga pemilihan metrik apa yang dipakai untuk mengukur jarak antara data. Lalu yang keempat yang bisa dicoba untuk mengoptimasi metode adalah dengan penerapan regularisasi. Kita memang belum belajar, tapi sebelum UTS kita akan membahas tentang regularisasi. Pada prinsipnya regularisasi ini adalah suatu metode yang bisa menghindarkan metode kita menjadi overfit. Nah, karena kita sudah bahas minggu lalu, metode itu kalau sampai overfit, dia mungkin bagus di data training, tapi jelek di data testing, dan itu tidak kita inginkan. Jadi bagaimana supaya kita menjaga dia bagus di data training, tapi tetap bagus juga di data testing, salah satu metodenya adalah dengan regularisasi namanya. Itu juga bisa dipakai. Ya, kalian bisa explore itu untuk mengimprove performance dari metode yang saya minta uji. Nah, berikutnya yang perlu kalian catat adalah, walaupun di sini adalah metodenya saya kasih, kalian saya minta menginvestigasi metode A, metode B, atau metode C, kalian harus bisa merasionalisasi pilihan itu. Jadi kenapa kira-kira itu mungkin baik, atau kenapa kira-kira mungkin itu tidak baik, cuman karena disuruh dosen saya harus ngikutin gitu misalnya. Ya terserah, kalau memang ada argumen itu kenapa misalnya menurut kalian itu tidak baik, atau kalau kenapa menurut kalian itu baik. Tapi rasionalisasi, jadi artinya kalian nggak akan bisa merasionalisasi kalau kalian nggak ngerti metode yang kalian uji. Itu yang saya minta untuk dilakukan. Jadi saya minta kalian mengeksplor metode yang dipakai dengan berbagai teknik yang bisa dipakai untuk mengoptimasi metode. Lalu saya pengen kalian melakukan analisis yang mendalam terhadap hasil yang dicapai. Jadi saya nggak pengen kalian hanya bilang, oh pakai SVM segini hasilnya, pakai naive Bayes segini hasilnya. Itu nggak penting di project ini. Yang penting di project ini adalah kalian tahu kenapa misalnya SVM lebih bagus dari sini, dan kenapa misalnya kalau kita pakai
feature reduction seperti ini dia akan jadi lebih bagus lagi atau jadi lebih jelek lagi, atau kenapa kalau pakai kernel. Itu yang lebih saya pengen. Jadi kalian melakukan analisa yang mendalam terhadap hasil yang diperoleh. Tidak penting hasilnya jelek atau maksudnya entah hanya 60% atau 70% itu enggak terlalu masalah di sini. Karena kita juga pakai datanya juga sebagian kecil saja. Tapi yang penting adalah kenapanya yang kalian harus pahami. Dan ini yang penting nanti pas presentasi. Jadi kalian harus bisa menganalisa secara mendalam itu. Kalau untuk coding, kalian bisa pakai coding yang sudah ada. Misalnya kalian searching, oh ada coding yang mirip dan bisa kalian pakai di project ini, silahkan. Tapi yang penting adalah kalian mengerti apa yang dilakukan oleh coding yang kalian download, kalian copy paste tadi. Kalau perlu setiap baris di situ kalian tahu dia ngapain. Ya minimal itu yang kalian kerjakan kan, karena kalian sudah tinggal copy paste saja. Minimal kalian waktu yang 3 bulan ini ya memahami coding itu 100%. Jadi jangan sampai nanti saya tanya, itu baris itu ngapain, kalian nggak bisa jawab. Atau saya tanya, outputnya itu nanti kira-kira dimensinya berapa kalau dari baris itu di run. Kalian harus tahu. Kalau nggak tahu berarti ya nilainya jelek. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Jadi project ini mudah-mudahan setelah saya nggak tahu akan ada presentasi 1 minggu sebelum UTS, ya 1 minggu sebelum, 1 atau 2 pertemuan sebelum UAS. Jadi saya nggak tahu ini ada 8 kelompok. Mudah-mudahan 1 pertemuan sih bisa selesai. Enggak sih kayaknya, karena 8 kelompok mungkin 2 pertemuan kalau kita masih e-learning. Kalau tidak e-learning lagi mungkin bisa 1 pertemuan aja. Dari pagi sampai siang untuk 8 kelompok. Jadi 1 pertemuan. Di situ presentasinya dan laporan akhirnya dikumpulkan pas UAS-nya. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Setelah itu kita masuk materi sekarang. Oke, berikutnya ini solusi untuk tugas kedua yang kemarin minggu lalu. Tugas kedua kan berkaitan dengan memakai decision tree. Jadi ini contoh codingnya, kalian pakai Pima Indian Diabetes Dataset ya. Jadi ya ini meloading filenya pakai ini, filenya karena formatnya CSV, pakai read CSV di Pandas. Lalu di sini saya kasih nama supaya gampang aja sih. Jadi nama-nama featuresnya ya terserah ini sih. Dan yang terakhir nama kelasnya di kolom terakhir. Dan featuresnya adalah kolom 0 sampai kolom 0 sampai kolom 8, dan labelnya ada di kolom 9 ini yang kelas ini. Jadi itu kenapa di sini. Jadi saya ngambil kolom 0 sampai kolom ke-8 itu sebagai features, dan kolom 0 sampai sampai 7 ya. 1 sampai 7 adalah features, dan kolom terakhir itu adalah kolom labelnya. Lalu kita split, kemarin kalau nggak salah 20%, jadi maaf. Ya, saya cuman nulis aja itu situ 30%. Ya ini disesuaikan lah. Jadi di split, trainnya 80%, tesnya 20%. Lalu diimport decision tree-nya dari scikit-learn. Yang pertama tugasnya, ini contoh ya, kemarin pakai Gini index ya contohnya. Jadi pakai Gini index. Ini hasilnya. Jadi kalau dilihat akurasinya itu sekitar 70-an%. Presisinya ya 71% akurasinya. Ya itu contohnya kan ya. Sekarang di soal pertama saya minta kalau tidak pakai Gini index kan ya. Jadi pakai entropy atau information gain sebagai soft decision matrix-nya. Jadi ya sebenarnya tinggal pakai ganti kriterianya. Kalau tadi Gini ya pakai Gini, sekarang pakai entropy saja. Cuma itu doang bedanya. Jadi kalau kalian fit juga dengan data training dan data testing tadi, didapatkan ini akurasinya dengan entropy. Mungkin dicoba juga kalau ini akurasinya berapa sih? Tadi itu banyak conversion matrix-nya.
Oke, ini 7. Salah. Oh, ini karena belum di-run. Yaudah, di-run aja. Oke, jadi kalau pakai Gini index itu tadi akurasinya ini 70%. Kalau pakai information gain itu mirip 70. Kalau ini 70,8, ini 70,4. Jadi ya mirip lah. Ya, tapi ada bedanya. Tentu yang saya pengen sih ini cuma codingnya, kalian kira-kira kenapa lebih bagus kira-kira Gini index atau entropi. Itu yang pertama. Lalu kalau divisualisasikan gambarnya nanti akan menghasilkan gambar yang masih running. Bentar. Oke, stop dulu. Tapi ya inilah codingnya. Nanti dia akan menghasilkan. Oh, maaf, ini salah. Ini gambarnya akan menghasilkan tree yang hasil dari desain-nya. Terus soal keduanya kalau memvariasikan depth-nya ya. Jadi saya stop dulu aja ini. Supaya berhenti. Ya ini intinya ya tinggal mengganti max depth-nya aja di decision classifier-nya di library-nya. Jadi dia akan nanti kalian variasikan dia 5, 10, 15 sampai 20. Untuk soal berikutnya kalau kalian variasikan min sample split-nya 4, 6, 8 dan 10. Lalu yang berikutnya kalau kalian variasikan sample lift-nya, minimum sample lift-nya. Jadi 2, 5, 8, dan 10. Kok lama ya ngerannya? Interrupt. Kita coba rerun. Oke. Hasilnya 70% sama. Ini kalau di sintri saya hanya mau menunjukkan ini. Nah ini kalau misalnya liftnya depth-nya dibedain akan kelihatan bahwa bisa berubah performanya. Jadi misalnya kalau depth-nya 5 ini 73%, kalau depth-nya 10 71%, kalau depth-nya 15 juga 71%, tapi kalau depth-nya sampai 20 malah jadi jelek 70%. Jadi bisa dilihat pengaruh kedalaman terhadap performance-nya. Lalu kalau kita ubah min sample split-nya juga terlihat pengaruhnya terhadap performanya. Jadi kalau splitnya cuma 4, 70%, kalau splitnya ditambah jadi 6, itu 69%, demikian seterusnya. Jadi kalau splitnya 10, dia malah jadi naik 73%. Lalu kalau min sample lift-nya yang berubah, kalau dia cuma 2, 70%, kalau 5, 74%, dan kalau 8 itu 72%. Nah, jadi di sini bisa dilihat bagaimana pengaruh regularisasi pada decision tree, yaitu dengan cara, kan kalau di decision tree cara regularisasinya adalah dengan menambah, maksudnya dengan mengurangi kedalamannya, karena yang paling dalam adalah yang paling kompleks. Kalau dikurangi dalamnya, jadi lebih sedikit dalamnya, bisa jadi malah lebih bagus performanya seperti tadi yang di situ contohnya. Tapi di sini hanya codingnya. Saya minta sih kalian bisa menjelaskan itu di laporan tugasnya. Kenapa kira-kira jadi kalau 5 lebih bagus misalnya daripada 10 dan sebagainya. Tapi inilah solusinya untuk
tugasnya. Ini kalau ini cuma untuk menampilkan tree-nya aja sih. Dan kebetulan nggak tahu ya, agak lama. Mungkin karena ya image. Oh ya, sudah dikeluarin hasilnya. Jadi ini contoh tree yang dihasilkan dengan decision tree-nya. Jadi ini yang kalau tidak dibatasi kedalamannya, jadi dia sampai kedalaman keberapa ini? Banyak lah kan ya, berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mungkin, sekitar 18 kedalamannya maksimum. Oke, jadi itu contoh untuk contoh itu solusi untuk tugas kedua. Jadi kalian bisa lihat solusinya. Tapi ini cuma solusi codingnya ya. Saya ngarapnya sih di laporannya ada penjelasan kenapa dengan memvariasikan kedalamannya berubah, kenapa dengan memvariasikan jumlah leaves-nya berubah, dan kenapa kalau memvariasikan minimum split-nya berubah, juga performance-nya berubah. Itu yang mungkin akan lebih dinilai dari tugasnya. Oke, itu untuk solusi untuk tugas kedua. Oke, kita lanjut ke materi kita. Saat hari ini kita belajar tentang linear regression atau learning via optimization sebenarnya. Salah satunya adalah linear regression. Kalau di pertemuan sebelumnya kita udah belajar KNN dan decision tree. Kedua metode ini termasuk non-parametric. Karena pada prinsipnya tidak ada parameter yang dioptimasi di sana. Kalau di KNN, K itu tidak termasuk parameter karena dia bukan parameter dari modelnya, dan umumnya kita mencari K terbaik itu dengan cara heuristik, jadi tidak ada cara mengoptimasinya. Di decision tree ya itu juga sama, jadi kita mengatur kompleksitas modelnya dengan secara empirically mengubah kedalaman tree-nya atau mengubah jumlah anggota dalam leaves-nya dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya tidak ada parameter yang dioptimasi. Nah, mulai sekarang kita mulai masuk ke keluarga machine learning yang dimana kita akan melakukan optimasi terhadap parameter untuk mencari model terbaiknya. Yang pertama kita akan belajar linear regression. Jadi ada 6 bagian, jadi ada overview sedikit tentang yang sudah kita pelajari, terus basic dari linear regression, optimasi di linear regression itu dengan cara yang disebut dengan gradient descent dan stochastic gradient descent, terus non-linear features, nanti ini yang tadi ada hubungannya dengan projectnya, jadi pada prinsipnya kita bisa melakukan transformasi features, jadi kita bisa tetap melakukan linear regression tapi dengan features yang lebih kompleks, misalnya polinomial, dan itu bisa kayak seperti kita punya model yang tidak linear regression tapi yang non linear regression. Secara prinsipal sama hasilnya. Tapi kalau di sini artinya kita melakukan operasinya pada featuresnya bukan pada modelnya. Lalu yang berikutnya adalah contoh penerapan linear regression di Python, dan terakhir ada tugas lagi, tugas 3. Jadi pada prinsipnya kita sudah belajar bahwa di classifier itu pada prinsipnya kita mencari fungsi yang paling pas untuk misalnya kita punya data X dan Y, di mana mereka ada relasi antara fungsi X dan fungsi yang memetakan X ke Y. Nah, sekarang tujuan kita adalah mencari prediksi dari fungsi, estimasi dari fungsi tersebut yang memetakan features kita ke Y dengan error yang paling minimum. Jadi secara prinsip di machine learning itu kita punya data training, di mana data training itu kita punya features dan kita punya labelnya. Lalu kita berusaha mengoptimasi, maksudnya kita memetakan hubungan antara features dan label itu dengan sebuah model machine learning, di mana model machine learning itu punya parameter dikarakterisasi dengan parameter yang misalnya disebut theta. Jadi tujuan kita adalah mencari theta mana yang menghasilkan yang paling baik untuk memetakan features ke label tadi. Jadi tujuan kita adalah mencari theta yang paling optimal dalam hal ini. Nah, tentu bagaimana kita bisa mengukur antara yang
kita sudah estimasi, misalnya kita punya ini fungsi yang kita estimasi dengan parameter theta tertentu. Tentu kita pengen mencari tahu sudah seberapa baikkah model yang kita punya dengan yang realnya. Nah, cara mengukur antara model yang kita sudah hasilkan dengan yang sebenarnya itu yang disebut dengan cost function, jadi score performance-nya. Kita ukur seberapa akurat dia atau seberapa jauh jaraknya, itu yang disebut dengan cost function atau score performance-nya. Lalu sekarang bagaimana cara kita mencari tahu mana theta yang terbaik? Itu dengan menggunakan learning algorithm. Itu prinsipnya cara mencari bagaimana mencari theta yang terbaik dari berdasarkan data yang kita punya. Jadi ini siklus klasifikasi. Jadi kita punya data, kita asumsikan dia dimodelkan dengan model parameter machine learning dengan parameter theta. Kita mengoptimasi theta dengan learning algorithm sehingga dia akan semakin bagus cost function-nya, dan ini terus menerus sampai kita merasa theta ini sudah cukup baik untuk kita. Oke, jadi linear regression prinsipnya seperti itu juga. Jadi kalau dulu kita waktu SMA atau kuliah itu udah belajar linear regression, sama aja prinsipnya. Jadi kita punya data, di mana data itu kita asumsikan memiliki hubungan linear antara features dan antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi dengan asumsi linear tadi, maka kita bisa asumsikan bahwa model garis fungsi linear ini adalah R sama dengan theta 0 tambah theta 1 X1. Jadi ada dua parameter yang harus kita cari, parameter theta 0 dan parameter theta 1. Kalau asumsinya kita adalah orde 1, linear. Nah, tentu solusi untuk ini kan banyak sebenarnya. Tergantung nilai theta 0 dan theta 1 yang kita assign, maka kita punya unlimited solution untuk ini. Nah, sekarang tentu pertanyaannya adalah dalam keluarga fungsi linear tadi, mana yang paling baik? Karena solusinya sebenarnya unlimited. Sekarang tentunya bagaimana kita tahu bahwa theta 0 berapakah yang paling bagus, ditambah theta 0 berapa, theta 1 berapakah yang paling bagus. Tentu itu menjadi tantangannya. Oke, jadi kalau kita notasikan secara matematik, maka kita bisa tuliskan fungsi tadi seperti berikut. Jadi pada prinsipnya kita mengasumsikan mencari fungsi yang estimasi dari Y, yaitu Y hat, kita sebut dengan Y hat, di mana dia adalah ditulis sebagai berikut. Jadi theta 0 ditambah theta 1 X1 tambah theta 2 X2 tambah demikian seterusnya. Kalau kita punya features yang misalnya lebih dari 1, jadi kalau kita punya features 2, maka berarti kita punya theta 0, theta 1, theta 2. Kalau kita punya featuresnya dimensinya 3, tentu akan semakin panjang ini. Jadi kalau secara matriks bisa kita tuliskan Y hat sama dengan theta kali X transpose. Di mana X transpose-nya adalah features-nya, theta ini adalah parameter yang mau kita optimasi. Jadi bagaimana kita mengukur seberapa bagus antara prediksinya kita, theta hat, dengan yang realnya, yang Y-nya, Y hat dengan yang realnya Y. Ada yang disebut dengan, ini selisihnya tentu disebut dengan error, jadi selisih antara yang real, hasil prediksi kita, theta hat dan theta hat, Y hat dan Y itu disebut dengan errornya. Jadi selisih antara yang real dengan prediksinya kita. Supaya karena kan ketika kita bicara error, tentu kita nggak pengen, maksudnya error yang bernilai negatif itu kan tidak ada artinya, maksudnya biasanya kita menyebutkan error itu pengennya sesuatu yang bernilai positif. Jadi berapa sih selisih A sama B, kita nggak mau bilang itu selisihnya -1, tapi ya selisih A sama B baik diukur dari A ke B atau dari B ke A itu sama-sama 1. Jadi bagaimana kita mengkuantifikasinya, yang paling sering dipakai adalah bagaimana supaya kita bisa bikin nilainya itu positif adalah dengan cara mengkuadratkan. Makanya salah satu yang sering dipakai adalah disebut dengan mean square error. Jadi mean square error itu adalah selisih mereka dikuadratkan lalu dirata-ratakan. Jadi sesuai dengan namanya mean square error. Jadi errornya di square lalu di mean-kan. Jadi supaya gampang ingat rumusnya. Jadi mean square error itu adalah errornya dikuadratkan lalu
rata-ratakan. Jadi itu yang disebut dengan mean square error. Jadi kalau secara matematis, secara matriks, kita bisa rumuskan itu seperti ini. Mean square error sering dipakai karena pertama itu secara komputasi lebih sederhana dan convenient. Jadi dia mudah secara komputasi. Yang kedua, square dari error ini sama dengan variance dari data itu sebenarnya. Jadi sama aja kalau kita menghitung mean square errornya, ya sebenarnya ada hubungannya dengan kita menghitung variance. Ada hubungannya dengan variance dari data. Jadi secara implisit dia juga menangkap nilai variance dari, misalnya kalau kita bicara data, distribusi dari data itu sama dengan nilai variance dari datanya. Dan katanya, ya bukan katanya sebenarnya, itu sudah dibuktikan secara matematis bahwa error dengan mean square itu kalau kita cari distribusi dari errornya itu adalah bisa dimodelkan dengan distribusi Gaussian. Jadi itu juga salah satu kelebihannya. Jadi orang suka sesuatu yang Gaussian karena gampang diturunkan, mudah dilakukan optimasi parameter dan lain-lain. Jadi, nah kebetulan kalau kita mengukur error, lalu kita hitung distribusi dari error tadi, maka itu dia akan mendekati Gaussian distribusi dari error tadi. Ini adalah rumus Gaussian distribution yang mungkin kalian sudah sering lihat. Oke, jadi kalau kita turunkan, jadi kita berarti yang kita gunakan sebagai cost function adalah mean square error. Mean square error itu kalau kita jabarkan seperti ini, lalu kalau kita turunkan dalam bentuk matriks, maka kita menghasilkan mean square error kalau kita menggunakan cost function kalau kita menggunakan mean square error adalah seperti rumus yang di sini. Jadi 1/m Y transpose kurang theta kali X transpose dikali Y transpose dikurang theta X transpose. Kalau dalam bentuk Python bisa dituliskan seperti ini. Nah, kalau kita visualisasikan fungsi ini adalah kayak kurva. Kalau kita bicara misalnya kalau kita punya dua features, kalau kita bicara dia punya satu features, jadi kita punya dua parameter theta 0 dan theta 1, dan ini cost functionnya, dia membentuk kayak kurva seperti ini. Jadi dia punya nilai titik minimumnya. Jadi ini nilai titik minimumnya. Jadi kalau kita bentukkan dalam bentuk kontur 2 dimensi, dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Semakin biru warnanya, dia artinya semakin minimum nilainya. Jadi pada prinsipnya kita solusi minimumnya itu adalah nilai yang ada di sini. Jadi kalau kita visualisasi cost function yang ini, itu kalau kita visualisasikan dia akan membentuk kurva seperti ini. Jadi di mana artinya ada nilai theta 0 dan theta 1 yang membuat fungsi ini minimum. Dan kita pada prinsipnya adalah mencari nilai berapakah theta 0 dan theta 1 berapakah yang ada di titik ini. Itu tujuannya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Tentu yaitu ini sama aja. Jadi kita punya theta 0, theta 0 dan theta 1, dan tujuannya adalah kita mencari theta yang meminimumkan fungsi cost function tadi. Jadi kita mencari nilai theta yang membuat nilai ini paling rendah. Nah, kalau kita dulu di matematik, bagaimana caranya? Kalau mungkin kalian ingat pelajaran SMA, nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi itu bisa didapat dengan mencari nilai turunan dari fungsi itu dan disamakan dengan 0. Jadi kalau kita punya fungsi Y sama dengan fx, maka bagaimana kita mencari nilai X berapakah yang menyebabkan nilai Y itu paling kecil, maka kita harus turunkan fungsi fx terhadap X lalu disamakan dengan 0. Itu mencari nilai X berapakah yang paling minimum. Nilai X berapakah yang menghasilkan Y yang paling kecil. Prinsip itu yang dipakai di cara mengoptimasi kalau kita linear regression yang disebut dengan gradient descent atau stochastic gradient descent.
Jadi prinsipnya sama. Jadi kalau kita punya fungsi, fungsi seperti ini misalnya, bagaimana kita tahu nilai theta berapakah yang membuat fungsi ini paling kecil nilainya, itu dengan cara mencari turunan dari fungsi tersebut. Jadi kita turunkan fungsi tadi terhadap parameternya, jadi dj per d theta. Nah, karena kita mencari nilai minimumnya, maka kita mencari arah. Kalau kita arah positif, maka dia akan mencari nilai maksimumnya. Kalau kita arah negatif, maka dia akan yang mencari nilai minimumnya, karena dia akan turun ke bawah. Jadi prinsip itu yang dipakai. Jadi kita mencari gradiennya, lalu kita mencari negatif dari gradiennya supaya kita menuju nilai minimumnya. Jadi itu yang disebut dengan gradientation. Jadi kita melakukan inisialisasi asumsi theta yang diinisialisasi, lalu kita update theta itu berdasarkan nilai parameter itu dikurangkan dengan nilai gradien dari fungsinya, nilai gradien dari cost functionnya dikalikan dengan learning rate yang disebut dengan learning rate alpha. Jadi kita melakukan inisialisasi, lalu diupdate nilai itu berdasarkan iterasi ini, lalu demikian dilakukan seterusnya sampai asumsi kita tercapai. Misalnya asumsinya bahwa nilai error itu sudah lebih kecil atau sama dengan nilai error yang bisa kita terima. Jadi ini akan dilakukan terus sampai nilai error dari fungsi itu lebih kecil atau sama dengan threshold yang kita sudah atur. Kalau ditulis secara matematis, yang menariknya adalah turunan dari cost function kalau kita menggunakan mean square error. Ini juga salah satu kelebihan kenapa kita pakai mean square error adalah kalau kita turunkan mean square error itu, maka dia hanya adalah mean square error. Turunan dari cost function itu adalah features-nya itu sendiri. Nah, ini yang membuat dia menarik. Jadi artinya ya turunan dari fungsi itu ya features itu sendiri. Jadi komputasinya gampang. Jadi artinya kita tidak perlu melakukan komputasi apa-apa. Artinya tinggal kita update, tinggal kita kalikan features-nya terhadap nilai learning rate-nya, karena turunan dari mean square error itu ya features itu sendiri. Jadi seperti di sini. Jadi kalau kita turunkan dia terhadap misalnya theta 0, maka turunan dari mean square error itu adalah features dimensi 0-nya. Demikian juga kalau kita turunkan untuk theta 1 dan theta 2 dan seterusnya. Jadi artinya adalah dia turunannya adalah fungsi itu sendiri. Jadi dia secara komputasi sangat ringan karena kita tinggal menghitung gradiennya dari nilai features di dimensi itu. Jadi itu yang membuat mean square error itu banyak dipakai, terutama untuk optimasi. Kalau kita turunkan bahwa gradien atau turunan dari cost function mean square error itu adalah selisih dari, bisa kita bagi dua, itu selisih dari yang real dan actual, yang estimasinya kita dengan yang sebenarnya dikalikan dengan produk dari features-nya. Jadi artinya kita tinggal menghitung feature-nya saja kalau untuk mencari gradien dari cost function-nya. Jadi ini yang menentukan arah dari errornya, sementara ini sensitivitas dari artinya kalau ini banyak berubah, tentu theta itu akan banyak berubah sensitivitas terhadap errornya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, maka dihasilkan bahwa gradien dari mean square error itu adalah sebagai berikut ini. Jadi fungsinya sangat sederhana dan dia hanya pada prinsipnya ini kita tahu, ini juga kita hitung berdasarkan yang nilai theta dan features yang kita punya sekarang dikalikan dengan nilai features-nya
saja. Kelebihan salah satu yang membuat gradient descent ini banyak dipakai adalah karena dia mathematically tractable, artinya fungsi itu pasti converge menuju nilai minimum, minimal dia menuju lokal minimumnya. Jadi di semakin iterasinya semakin besar, maka dia pasti akan menuju ke nilai minimum dari fungsi itu. Jadi gradient descent itu sangat umum dan sangat mudah diimplementasikan. Yang kedua, masalah mungkin yang menjadi masalah kalau kita menerapkan gradient descent, walaupun dia pasti menuju minimum, tapi dia bisa jadi menuju yang disebut dengan lokal minimumnya. Karena ketika kita bicara gradiennya, misalnya kalau kita inisialisasinya ya misalnya di sini, maka dia akan menuju minimum ini karena kita selalu ke arah negatif, maka ketika sudah di titik nilai minimum ini, maka dia udah nggak mungkin mencari error yang lebih baik dari sini. Karena dia udah nggak mungkin naik lagi ke atas, karena dia akan selalu kecari ke nilai minimumnya, maka dia hanya akan berkutat di sini saja solusinya. Kalau kita di sini misalnya, tentu dia akan mencari minimum yang ada di sini. Jadi memang dia akan sangat sensitif terhadap bagaimana kita menginisialisasi tetanya, menginisialisasi parameternya. Itu yang menjadi kekurangannya. Yang kedua kekurangannya adalah bagaimana kita menentukan tadi nilai alpha, learning rate-nya. Jadi kalau kita memilih dia terlalu kecil misalnya, dia memang akan menuju minimum pasti. Masalahnya adalah kalau dia sudah di sini, kalau dia terlalu kecil, nilai step size-nya itu akan sangat kecil, jadi dia nggak akan bisa bergerak kemana-mana. Jadi dia memang akan lebih smooth pergerakannya, tapi tidak bisa, kalau dia udah di lokal minimum maka dia udah pasti terjebak di sana, nggak bisa lagi di-improve. Nah kalau kita membuat alfanya besar, memang masalahnya adalah bisa jadi dia jumping around. Solusinya maksudnya bisa jadi dia tiba-tiba lebih besar errornya, baru lebih kecil lagi, karena dia bisa nilai gradien itu bisa melompat misalnya ke slope grafik berikutnya, jadi dia bisa melompat ke, jadi solusinya agak lebih sulit mencari yang stabil karena dia akan lebih banyak nilainya akan lebih banyak berubah-ubah secara lebih drastis. Jadi memang nggak ada cara bagaimana menentukan nilai learning rate yang paling bagus, berapa alpha yang paling bagus. Biasanya dipakai nilainya antara 0 dan 1 tentu, tapi biasanya dipakai ya 0,1, 0,01 dan seperti itu. Biasanya kita nggak milih terlalu besar karena memang masalahnya kalau terlalu besar dia itu tidak bisa kita prediksi kapan selesainya, karena bisa jadi dia udah tiba-tiba sudah kecil, besar lagi errornya. Banyak riset untuk mencari bagaimana membuat nilai learning rate-nya lebih adaptif. Jadi ada pendekatan misalnya dia di awal-awal iterasi learning rate-nya besar, makin lama nilai learning rate-nya makin kecil, supaya asumsinya adalah di awal-awal mungkin dia belum tahu, karena kan kita masih menginisialisasi secara random. Bisa jadi nggak terlalu bagus titik awalnya, tapi kalau kita bikin dulu besar di awal, bisa jadi dia bisa mencari mana yang lebih bagus sampai akhirnya, tapi makin iterasi makin berikutnya kita pilih nilai yang semakin kecil supaya dia bisa semakin smooth menuju suatu nilai titik minimum tertentu. Jadi itu bisa juga divariasikan di iterasi, setiap iterasi makin kecil nilainya seperti ini misalnya. Jadi nilai learning rate itu makin besar iterasinya, tentu ini akan nilainya semakin kecil. Ada juga line search atau Newton method yang juga dipakai untuk mencari nilai learning rate yang paling baik. Nah, kalau kita bicara gradient descent, maka ketika kita menghitung gradiennya, menghitung mean square errornya, maka kita menghitung errornya untuk semua datanya. Yang menjadi masalah kalau kita punya data yang sangat besar, tentu kita baru bisa update setelah kita hitung error untuk misalnya ke seluruh data. Kalau kita punya data 1 juta, kita hitung dulu error untuk 1 juta data itu rata-ratanya, baru kita update. Nah, ini tentu masalahnya adalah kalau datanya besar, bisa jadi komputasinya besar dan lama.
salah satu solusinya adalah kita tidak melakukan menghitung errornya untuk ke semua datanya dalam satu iterasi, tapi kita menggunakan yang disebut dengan online atau stochastic gradient descent. Pada prinsipnya kita melakukan update ketika kalau kita bicara online gradient descent hanya ketika untuk setiap data kita sudah satu data langsung kita update bobotnya, itu yang disebut dengan online. Nah, kalau stokastik kita menggunakan sebagian dari datanya batch, artinya jadi misalnya kalau kita punya 1 juta, kita pilih misalnya hanya 100 datanya saja untuk setiap update parameternya, itu disebut dengan stokastik. Kalau online dengan hanya satu data kita langsung update. Kalau stokastik kita sampel pilih secara random sebagian dari datanya untuk setiap update. Jadi kita melakukan update berdasarkan satu atau sebagian dari datanya untuk yang disebut dengan online atau stochastic gradient descent. Yang menjadi mungkin kekurangan dengan pendekatan ini, kelebihannya udah jelas, dia pasti jadinya lebih cepat untuk diupdate, tapi kekurangannya dia tidak selalu converge, karena misalnya ini solusinya, misalnya kita sekarang ada di titik biru ini, kalau kita representasikan dalam seperti ini, misalnya hubungan antara features dan cost functionnya, maka misalnya kita di titik ini sebenarnya ini solusinya, solusi fungsi linearnya, ini kan kita mau optimasi, ini mencari parameternya. Misalnya kalau di titik ini di update pertama, misalnya kita sekarang update-nya ke sini, karena ketika kita pilih datanya hanya satu atau sebagian dari datanya, tentu ketika kita mengupdate-nya adalah kita akan mencari fungsi linear yang mendekati dari titik data yang kita pilih. Jadi artinya misalnya kalau di iterasi pertama kita seperti ini, maka di iterasi maka misalnya di iterasi pertama misalnya seperti ini, maka kalau kita pilih misalnya secara random kita pilih titik ini, maka artinya di iterasi berikutnya dia akan mencari yang paling dekat dengan titik ini, maka misalnya seperti ini, jadi dia akan titik yang dekat ke sini. Lalu misalnya di iterasi kedua kita pilih titik ini, maka kita tentu akan mencari garis linier yang mendekati dia. Tapi tentu saja bisa jadi dia udah agak jauh di titik yang lain. Jadi seperti demikian seterusnya. Jadi konvergensinya itu lebih acak dibandingkan dengan gradient descent. Jadi stochastic gradient descent itu biasanya konvergensi dari solusinya akan lebih acak. Karena tergantung pemilihan titik mana yang dipilih atau data mana yang dipilih ketika dia melakukan update. Jadi kelebihannya yaitu tadi tentu dia lebih cepat komputasinya, lebih cepat komputasinya karena kita bisa melakukan update hanya dari sebagian kecil dari datanya. Kekurangannya tentu dia tidak lagi beneran converge atau descent, karena bisa jadi dia berfluktuasi di titik itu. Nah, yang berikutnya adalah nonlinear features. Ketika kita misalnya punya fungsi, kita mencari, kita punya data ini, tentu asumsi kita fungsi linear, maka kita bisa mencari parameter fungsi linear yang membuat error dari prediksi kita dan titik yang dengan data kita itu yang minimum. Tentu kita kalau ada kemungkinan suatu saat bahwa kita bisa melihat data kita misalnya tidak bisa didekati dengan fungsi linear, tapi mungkin bisa lebih didekati dengan fungsi
polinomial misalnya seperti ini. Jadi dengan meningkatkan kompleksitas modelnya, kita bisa membuat model yang lebih baik. Jadi dengan menambah kompleksitas model mungkin. Nah, salah satu mencapai ini bukan sekedar salah satu tentu dengan menambah kompleksitas modelnya, tapi yang kedua ada yang disebut dengan transformasi features. Artinya begini, kalau kita misalnya punya data yang original seperti ini, yang berdimensi 1, X dan Y, lalu kita melakukan transformasi, artinya kita membuat sekarang features kita bukan hanya lagi nilai features X, tapi misalnya kita membuat tambahan features baru, misalnya X kuadrat dari X atau pangkat 3 dari X, maka tentu kalau kita bicara fungsi linier, maka kita bisa membuat fungsi Y-nya menjadi theta 0 tambah theta 1X tambah theta 2X kuadrat tambah theta 3X X pangkat 3. Kalau kita asumsikan bahwa X kuadrat ini adalah features kedua dan X pangkat 3 ini adalah features ketiga, maka itu sama saja dengan melakukan transformasi dia dengan fungsi linear seperti biasa. Jadi theta 0 tambah theta 1 X1 tambah theta 2 X2 tambah theta 3 X3. Jadi pada prinsipnya kita menambah features dan mentransformasikan features yang kita punya. Kita mentransformasikan features yang kita punya dan menambah dia sebagai dimensi baru dari features kita. Jadi semacam kita melakukan transformasi dari features kita. Jadi kalau kita modelkan sekarang, kita melakukan transformasi dengan fungsi psi X, di mana itu adalah transformasi features itu terhadap dirinya, dimensi kedua, dimensi ketiga, dan seterusnya. Maka kita bisa melakukan menuliskan relasi antara fungsi Y dengan features yang baru itu sebagai berikut. Jadi Y hat sama dengan theta kali psi, bukan lagi X-nya, tapi transformasi feature itu terhadap fungsi X-nya. Jadi itu artinya adalah kita dengan melakukan itu, artinya kita bisa memodelkan linear regression tapi dengan features yang lebih kompleks, dan itu sama saja dengan menggunakan model yang lebih kompleks. Jadi artinya kalau kita menggunakan features transformasi kuadrat dari featuresnya, maka itu sama saja dengan kita memperoleh fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 3 dari modelnya kita. Jadi dia akan melakukan hal yang serupa, dia akan ngefit dengan prinsip yang serupa. Jadi dan konsep ini yang banyak dipakai ketika kita melakukan feature extraction adalah kita berusaha melakukan operasi yang menurut kita akan membuat features itu lebih baik. Jadi misalnya kita melakukan square dari features itu atau akar dari features itu dan sebagainya. Karena mungkin ada kondisi di mana features itu akan lebih berguna atau lebih baik ketika kita setelah lakukan transformasi. Karena ketika kita bicara linear regression itu bukan bicara linear di features-nya. Jadi artinya features itu bisa kita lakukan operasi sekompleks mungkin, tapi dia adalah linear di parameternya. Selama parameter theta 0 dan theta 1, theta 2 dan seterusnya itu adalah orde 1, maka dia pada prinsipnya adalah sebenarnya sama juga dengan menerapkan linear regression. Kita bisa pakai features yang sekompleks mungkin, itu akan sama saja kita menggunakan model yang lebih kompleks. Tapi tentu yang menjadi tantangannya adalah bagaimana mencari features yang paling optimal kekompleksannya. Jadi karena bukan berarti kalau kita menambah feature semakin banyak atau semakin kompleks akan selalu menghasilkan performance yang pasti lebih baik. Ya sama seperti yang kita bicara tentang masalah generalisasi overfitting dan underfitting tadi. Kita menggunakan orde 1, orde 2, orde 3, atau orde 9, atau yang sangat kompleks. Ya, tergantung tipe data yang kita punya. Jadi kita memilih sesuatu yang berdasarkan
mana yang kita anggap akan paling fit dengan data yang kita punya. Jadi kalau terlalu banyak transformasi feature yang terlalu kompleks, tentu dia bisa jadi overfitting. Kalau terlalu sederhana, tentu bisa jadi dia underfitting. Jadi itu yang menjadi tantangan terberatnya. Nah, bagaimana kita tahu mencari model mana yang paling baik? Itu yang makanya kita pada machine learning sering membagi datanya menjadi data training dan data testing, karena asumsinya adalah bisa jadi kalau kita hanya melihat data keseluruhan dipakai untuk training, ada kemungkinan kita nggak akan pernah tahu bahwa dia udah terlalu kompleks atau masih terlalu sederhana. Jadi kalau dengan menggunakan sampelnya saja, jadi misalnya kita punya data yang merah dan kuning, merah dan hijau, maka kita pilih misalnya yang merah sebagai training, yang hijau kita simpan sebagai testing, maka kita bisa mentraining model kita dengan data yang merah, lalu kita uji seberapa dekat juga dia dengan data hijau yang kita tidak pernah pakai di training. Jadi kita misalnya ini yang orde 1 dan ini misalnya orde 9, kita bisa lihat bahwa kalau orde 1 walaupun dia mungkin masih ada error di data training, tapi beda error di data trainingnya dan di data testingnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan misalnya ini. Walaupun dia sangat fit di data training, mungkin errornya hampir mendekati 0, tapi error testingnya bisa jadi sangat besar seperti ini. Misalnya error testingnya kan bisa jadi hampir tidak terhingga dan sangat besar. Jadi dia sudah overfitting. Jadi ya itu, jadi pada prinsipnya kita sering melakukan transformasi yang pada tujuannya adalah mencari features yang dianggap lebih baik atau lebih berguna ketika melakukan klasifikasi atau regresi. Masalahnya adalah tentu bagaimana mencari mana yang paling pas. Biasanya kita menggunakan validasi atau testing data untuk tahu seberapa baik model kita dengan kira-kira kalau kita melakukan implementasi di masa depan. Oke, jadi bagaimana mencarinya? Tentu kita bisa melakukan plot, misalnya mean square error-nya mana yang menghasilkan mean square error yang paling sedikit gap antara training data dan testing data. Kalau makin, misalnya kalau kita nambah kompleksitas, apakah mereka akan semakin beriringan atau semakin jauh gap-nya? Kalau kita menggunakan yang orde yang rendah, tentu mungkin errornya kecil, tapi kita mungkin masih underfitting. Kalau orde yang tinggi, bisa jadi dia sudah overfitting. Oke, itu tentang nonlinear features. Lalu kita, ini contoh penerapan linear regression di Python. Ini misalnya kita menggunakan data diabetes yang ada di scikit-learn. Kalian bisa belajar bagaimana menggunakan model library linear regression di Python dengan lihat di link yang ada di sini. Jadi ya kita load datanya, lalu kita split datanya di training dan testing. Lalu kita pisahkan mana mana features-nya, mana features-nya, mana labelnya, lalu kita split data training dan data testing. Lalu kita menggunakan linear regression, itu ada di linear model, lalu linear regression. Lalu kita bisa fit dengan data training dan data testing, lalu kita prediksi. Nah, kalau di regression itu kita tidak bisa menggunakan error sebagai metriknya, matrix performance-nya. Jadi biasanya kita pakai mean square error atau R2 score. Jadi R2 mean square error itu juga ada di scikit-learn, juga demikian dengan R2 score. Jadi kalau kita dengan data itu bisa kita lihat bahwa mean square error-nya ada segini, R2 koefisiennya adalah 0,47. Jadi sangat mudah penerapannya di scikit-learn, cukup dengan pakai linear regression saja.
Oke, ini hasilnya, ini contohnya plotnya. Jadi kita bisa lihat ini data yang dia punya dan ini hasil prediksinya. Oke, sekarang berikutnya tentu tugas 3. Jadi sekarang saya minta kalian ya bermain-main dengan linear regression. Jadi pertama kita generate data artificial. Jadi kalian coba mengenerate data dengan fungsi ini. Di kita mengenerate data random, baru kita generate outputnya berdasarkan fungsi ini, lalu kita tambah noise seperti ini. Jadi kalian akan menghasilkan gambar grafik seperti ini. Nah, ya sama seperti contoh tadi, sekarang kalian coba terapkan linear regression, orde 1, tentu untuk data yang tadi kita generate tadi, lalu kalian hitung R2 dan mean square error-nya, lalu plot hasil linear regression-nya. Nah, yang kedua adalah kalian menggunakan nonlinear features, jadi kalian transformasi features-nya tadi. Tadi kan features-nya hanya ada ini X, sekarang kalian transformasi itu menjadi orde 2, orde 3, orde 4, dan orde 5. Lalu kalian fit dia dengan linear regression, tapi sekarang features-nya bukan hanya sekedar feature X, tapi feature X yang sudah ditransformasi dengan ditambahkan dengan orde 2-nya, orde 3-nya, orde 4-nya, dan kemudian orde 5-nya. Jadi kalian uji kalau dia hanya ditransformasi ke orde 2, kalian uji kalau dia transformasi sampai ke orde 3, kalian uji kalau dia ditransformasi sampai orde 4, dan terakhir sampai orde 5. Jadi minimal ada 4 percobaan. Kalau di scikit-learn, kalian bisa melakukan transformasi itu dengan menggunakan polynomial features yang seperti ini. Jadi dia akan langsung otomatis mengenerate transformasi dari features itu ke orde 2, orde 3, orde 4, dan orde 5. Jadi hanya tinggal satu baris coding aja sebenarnya ditambahkan dari contoh yang tadi. Yang kedua adalah kalian juga bisa menambahkan sendiri. Misalnya kalian sekarang dia di featuresnya adalah X, maka kalian bisa tambahkan dia dengan X orde 2-nya, lalu X orde 3, lalu X orde 4, dan seterusnya. Nah, sekarang tentu hasilnya kalian lihat, kalian bandingkan antara orde 1 di soal 1, orde 2, 3, 4, dan 5 di soal 2. Menurut kalian mana yang paling optimal dari model dan yang kalian uji, dan kalian jelaskan kira-kira mengapa seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk soal 3, jadi sebenarnya nggak terlalu sulit. Kalau codingnya mungkin hanya nambah 4 baris atau 5 baris dari contoh yang tadi saya kasih. Jadi semestinya nggak sulit. Tapi yang saya pengen kalian coba menjelaskan kenapa kira-kira tadi soal mana yang lebih baik. Makin orde 1 kah, orde 2, atau orde 3, atau 4, atau 5. Dan kira-kira kenapa? Tentu kalian akan menghubungkan ini tentang kondisi overfitting dan underfitting seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, mungkin itu aja untuk minggu ini. Lalu kita akan lanjut minggu depan dengan mungkin live bias kali ya. Mungkin SPM mungkin. Oke. Itu aja untuk sekarang, jadi kita lanjut lagi minggu depan. Terima kasih.